Jadi, hari ini kita akan bahas mengenai reaksi alkena selanjutnya setelah Anda mempelajari mengenai berbagai macam adisi elektrofilik dengan berbagai reagen sehingga menghasilkan bermacam-macam produk. Kali ini kita fokus reaksi alkena yang berupa reaksi oksidasi reduksi. Jadi isinya dalam file ini oksidasi alkena dan reduksi alkena yang bisa dilakukan dengan beberapa macam cara, misalkan adisi hidrogen. Jadi kita menggunakan H2, kemudian oksidasi menggunakan asam perokso, kemudian pemutusan oksidatif menggunakan ozon, sebutannya ozonolisis. Kemudian juga ada pemutusan oksidatif juga menggunakan kalium permanganat. Kemudian yang terakhir adalah hidroksilasi alkena. Karena meruahnya reaksi yang dapat dialami oleh alkena ini menjadikan alkena itu menjadi senyawa yang potensial sekali untuk sintesis. Jadi untuk diturunkan gitu, dia sangat reaktif sehingga menghasilkan beragam senyawa. Kita review kembali pengertian mengenai reaksi oksidasi reduksi. Jadi oksidasi mungkin Anda sudah tahu waktu di kimia dasar gitu ya, bahwasanya oksidasi itu reaksi yang mengalami peningkatan bilok gitu ya, mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Untuk reduksi kebalikannya, reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, di dalam kimia organik, kita menggunakan istilah oksidasi reduksi biasanya tidak menghitung biloknya. Perhitungan bilok biasanya uh, pengertian oksidasi reduksi menggunakan perhitungan bilok biasanya Anda pelajari di kimia analitik ataupun kimia anorganik. Nah, di kimia organik biasanya reaksi oksidasi itu didefinisikan sebagai reaksi yang mengalami peningkatan jumlah ikatan CO, Cn, dan Cx. X ini halida ya. Jadi jika ada jumlah ikatan CO yang meningkat atau Cn yang meningkat dan C halida itu yang meningkat, Anda bisa sebut itu sebagai pengertian dari oksidasi. Jadi belum eh, maksudnya tidak harus pengertiannya itu ini. Jadi Anda di kimia organik biasanya melihatnya, oh ada tambahan oksigen, oh ada tambahan nitrogen, oh ada halida masuk. Nah itu termasuk reaksi oksidasi. Ada juga pengertian lainnya, yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami penurunan jumlah ikatan CH. Jadi definisi ini um, umum digunakan di kimia organik, sedangkan yang atas biasanya di kimia analitik ataupun kimia anorganik Anda menghitung biloks gitu ya. Nah, untuk sebaliknya, untuk reduksi, ya kebalikan dari ini. Kalau tadi yang ini penurunan, kalau ini juga penurunan, penurunan apa saja? CO, Cn, Cx. Jadi jika semula ada ikatan CO, tapi setelah reaksi hilang ikatan CO-nya. Nah, itu bisa disebut dengan penurunan jumlah CO atau terjadi reaksi reduksi. Begitu juga sebaliknya dengan ini, terjadi peningkatan ikatan CH. Jadi hidrogenasi nanti reaksinya. Nah, ini pengertian oksidasi dan reduksi yang umum di kimia organik. Kemudian ada sebutan lainnya, oksidator.
Oksidator ini adalah senyawa pengoksidasi. Jadi OR ini biasanya kan pelaku, ya, pelaku yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi. Dirinya sendiri, oksidator ini mengalami apa? Reduksi. Ya. Jadi kebalikannya, reduktor merupakan senyawa bereduksi. Jadi kan reduktor, senyawa bereduksi. Dirinya sendiri mengalami oksidasi. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Halo? Tes, tes. Suara Ibu terdengar? Terdengar Ibu, belum ada pertanyaan lagi. Ya, tolong direspon ya. Takutnya Ibu ternyata nggak aktif Zoom-nya, jadi ngomong sendiri ini. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini bisa Anda lihat contoh dari reaksi oksidasi reduksi. Kalau Anda berpatokan pada bilangan oksidasi, itu yang berupa angka di bagian atas itu. Bilangan oksidasi. Jadi ada bilangan oksidasi 0, 1, 2, 3, dan 4. Contohnya apa? Jadi di sini contohnya CH4, ini biloxnya dianggap 0, tapi setelah ketambahan satu ikatan CO, jadi CH3OH kalau digambarkan kan C-nya berikatan dengan 3H dan OH. Nah, di sini tadi definisinya kalau ada ikatan CO, dia kalau ke sini berarti mengalami oksidasi. Nah, ini biloxnya dianggap satu. Begitu juga dengan ini. Jadi yang dihitung ikatan CO-nya. Kalau yang di sini, karena ini bentuknya rangkap, rangkap dua, jadi dianggap ada dua. Begitu juga dengan ini, CN juga sama. Jika CN-nya di sini juga ada, gitu ya. Misalkan enggak dikasih contoh yang ini. Metilenamin. Nah, ini dia cuman satu untuk ikatan CN-nya. Nah, sedangkan di sini ada ikatan rangkap dua. Begitu juga dengan bentuk ether, ada dua ether. Jadi beda ya, walaupun di sini ether itu COC, tapi dianggap ini cuma satu ikatan CO. Sedangkan di sini kalau bentuknya ethernya ada dua, nah di sini ada ikatan CO juga, di sini juga bisa CO juga. Jadi Anda sebutnya dua. Selanjutnya ada tiga karena di sini ikatan rangkap dua dan CO yang sini, aduh, lagi COOH. Jadi ini asam formiat. Anda lihat bahwasanya di sini ada dua, yang ini ada satu, berarti bloknya tiga. Yang sini empat. Sebaliknya, kalau mengalami penurunan jumlah ikatan CO, kemudian di sini juga ada CO tunggal yang menurun, ada CN juga yang menurun, atau jumlah CX yang menurun ke kiri, maka kita sebut dengan reaksi reduksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak?
pengenalan untuk reaksi oksidasi reduksi. Belum ada, Ibu. Ada. Oke. Em, Ibu lanjutkan. Nah, di sini mengapa ini tidak dibuat contoh di sini? Nanti Anda akan lihat alasannya di slide berikutnya. Silakan Anda coba pada slide ini mengenai reaksi oksidasi reduksi. Untuk reaksi yang pertama, yang paling atas, itu termasuk reaksi oksidasi ataukah reaksi reduksi, ataukah reaksi oksidasi reduksi, atau bukan reaksi oksidasi reduksi. Ayo, biar waktunya ini cukup untuk menyelesaikan ini satu file ini. Yang pertama, bagaimana? Reaksi apa ini? Bukan oksidasi, Ibu. Bukan oksidasi. Terus reaksi apa? Kalau bukan reaksi oksidasi, berarti reaksi apa ini? Reaksi adisi. Reaksi adisi. Kalau kita menggunakan definisi ini, oksidasi reduksi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ini termasuk reaksi apa? Jika Ibu gambarkan seperti ini berarti. Dia berubah menjadi, nah bentuk seperti ini dianggap bagaimana? Dia mengalami reaksi apa ini? Oksidasi ataukah reduksi ataukah bukan oksidasi reduksi atau dua-duanya oksidasi reduksi? Rolita, nggak ada. Kalau Ibu panggil namanya nggak ada orangnya, kira-kira dipresensikan atau tidak ini ya? Rolita. Oke, itu dapat. Maaf Nggak Ibu, ada. habis dari kamar mandi. Terus ini termasuk reaksi apa ini? Nomor satu. Mohon maaf Ibu, yang mana ya? Livia Rizky, Belum terlalu paham, Ibu. Mohon maaf. dari tadi Bu jelaskan, mengenai udah paham, nggak ada pertanyaan. Andin, Reduksi, Ibu. reaksi reduksi alasannya apa Andin? Kalau oksidasi tadi kan seperti yang dijelaskan Ibu, dia itu berkurang CH-nya dan bertambah CO, CN, dan CX gitu, kata Ibu tadi. Nah, berarti kalau reaksi ini reaksi apa Anda sebutkan? Reduksi, Ibu. Reduksi. Alasannya karena ada, Karena bertambah CH. ya, tuh. Terima kasih sudah memperhatikan. Untuk yang nomor dua, termasuk reaksi apa? Iza, Gayatul Balkis. Nggak ada orangnya. Muhammad Satria, Reduksi, Bu. Muhammad Satria reduksi. Kenapa? Alasannya Karena dikelompokkan dalam reduksi. karena CH-nya juga bertambah ikatannya BR, Ibu. Yang bertambah ikatan apa? Oh,
CH-nya Bu, yang sebelumnya itu C hanya berikatan dengan H, setelahnya itu C berikatan dengan H sama BR Ibu. Berarti yang bertambah ikatan apa? I Dinda, Dewi Anggraini. Nggak ada. Nisfatul Laili. Nggak ada juga. Muhammad Ramadhani. Reaksi oksidasi, Bu. Kenapa disebut reaksi oksidasi? Karena jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena di reaksi tersebut mengalami peningkatan ikatan C dengan halida, yaitu C dengan BR, Ibu. Betul, berarti ini oksidasi. Ini reduksi. Oke, makasih. Yang nomor 3. Bukan oksidasi, bukan reduksi, Bu. Bukan oksidasi, bukan reduksi. Karena Karena di situ tidak ada penambahan CH dan juga ada ikatan antara CH dan OH. ada peningkatan jumlah ikatan CO. Penambahan ikatan CH. Ya, kalau Anda bingung, Anda gambarkan struktur garisnya. Sorry. Menjadi H, R, HR, dan OH. Anda lihat semula dia ikatannya hanya ada CH1. Tapi kemudian di sini ikatan CH-nya meningkat. Jadi ini bertambah satu, sorry. Tambah satu, kemudian berarti reduksi gitu ya. Sedangkan yang sini disebut dengan oksidasi. Dua-duanya terjadi. Sehingga ini menggagalkan makna reaksi oksidasi reduksi. Jadi cancel each other sehingga hasilnya ini tidak disebut mengalami reaksi oksidasi aja atau mengalami reduksi aja. Jadi pengertian yang oksidasi reduksi spesifik untuk seperti hal yang di atas. Ya. Nah, ini adalah contoh sederhana. Sebenarnya ini pengertiannya juga sederhana, oksidasi dan reduksi. Anda tinggal cek aja jumlah ikatan CH-nya bagaimana. Kalau dia bertambah, berarti reduksi. Kalau dia berkurang, berarti oksidasi. Kalau CO-nya ke sini malah jumlahnya lebih banyak, maka dia teroksidasi. Dan sebaliknya, CBR juga begitu. Kalau jumlahnya meningkat, berarti dia mengalami oksidasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Karena nanti kalau sudah gunakan reagen, kita gunakan untuk reaksi, kalau Anda belum paham maknanya oksidasi dan reduksi, nanti malah bingung. Silakan jika ada yang masih bingung, silakan bertanya. Daripada nanti Ibu tanyain, Anda juga masih oh, belum paham katanya. Nggak ada, kalau nggak ada Ibu lanjutkan karena waktu kita terbatas. Silakan nanti direview kembali. Reaksi yang pertama disebut dengan adisi hidrogen. Reaksi adisi hidrogen ini prosesnya tidak sama dengan reaksi adisi elektrofilik yang kemarin kita bahas, karena prosesnya adisi hidrogen alkena di sini menggunakan reagen reagen H2, jadi gas H2 menggunakan biasanya ada logam Pd dalam karbon.
atau AU. Ya, jadi ini logamnya. Jadi ada palladium karbon di sini. Kemudian ada gas H2 yang menempel atau berinteraksi dengan logam Pd dalam karbon di sini. Di satu berinteraksi sehingga satunya itu akan terlihat melayang. Nah, gas hidrogen ini seperti ini. Nanti banyak di sini ada H yang berinteraksi dengan logam di sini, kemudian satunya gini. Nah, saat alkena mendekat, jadi ini alkena, alkena punya orbital pi, ini ikatan sigma tidak kita bahas. Di sini ada orbital pi yang dia posisinya tegak lurus gitu ya. Jadi orbitalnya nanti akan mendekati prosesnya di yang kedua sini. Dia akan mendekati hidrogen. Oh maaf, sebelumnya saat dia berinteraksi ini hidrogen dengan logam ini akan menyebabkan hidrogen yang kelihatan di atas atau melayang itu jadi juga berinteraksi dengan logam yang ada di sini sehingga menyebabkan ikatan dari H2 tersebut akan putus sehingga menyebabkan H akan masing-masing berinteraksi dengan logam Pd dalam karbon di sini. Jadi akan banyak hidrogen-hidrogen tapi tidak dalam bentuk H2. Sudah hidrogen-hidrogen sendiri. Nah, proses selanjutnya adalah penempelan dari orbital pi. Jadi orbital pi akan berinteraksi dengan hidrogen yang ada di situ. Nah, hidrogen satu-satu. Nah, sehingga karbon vinil di sini akan berinteraksi dengan hidrogen di sini. Begitu juga dengan orbital pi dari karbon vinil yang sini nanti bisa berinteraksi dengan yang sini. Sehingga akhirnya ikatan pi ini akan putus. Tersisa ikatan sigma saja. Di mana satu karbon vinil pegang hidrogen yang tadi ada di sebelah sini misalkan, dan yang satunya di sini dipegang oleh karbon vinil yang sini. Nah, ini adalah proses adisi hidrogen menggunakan hidrogenasi katalitik. Jadi, di sini kalau Anda lihat, ini adalah alkenanya. Produknya apa di sini? Dia berupa karbon dengan ikatan dengan hidrogen secara maksimal. Jadi ini adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Jadi jenuh akan hidrogen. Semuanya dia tangannya pegang hidrogen. Anda cek pada saat awal tadi ikatan CH-nya ada 4. Di sini kok jadi 6, jadi bertambah. Kalau ikatan CH bertambah, berarti reaksinya adalah reaksi apa, Najmi? Oksidasi, Ibu. Hah? Coba yang keras. Najmi? Reduksi, Ibu. Reduksi, ya. Reaksi reduksi. Nah, jadi adisi hidrogen atau melalui reaksi yang namanya hidrogenasi katalitik. Katalitiknya apa? Ya, katalisnya ini hidrogenasi karena kita memasukkan H2, walaupun bentuknya ini jadi H sendiri-sendiri setelah putus di sini tadi ya. Nah, itu disebut juga dengan reaksinya adalah reaksi reduksi. Karena ada penambahan jumlah ikatan karbon hidrogen. Oke, semoga paham. Jika ada pertanyaan langsung saja Anda bisa sela Ibu. Jadi nanti Ibu hentikan, Anda bisa bertanya. Jika tidak, Ibu lanjutkan. Ya.
Oke, ini untuk hal yang serupa dengan itu, ada juga reagen misalkan, kalau kita pakai sodium borohidrit, Bu, kemarin NaBH4 ini juga digunakan dalam reaksi reduksi, yang oksimerkurasi reduksi. Kita menggunakan sodium borohidrit. Itu kan juga reduktor dia. Ya, berarti reduktor itu berarti dia pereduksi yang menyebabkan terjadinya reduksi. Nah, di sini ada alkena. Ternyata alkena itu tidak bisa direduksi menggunakan sodium borohidrit. Kenapa? Anda masih ingat borohidritnya sendiri ikatannya seperti ini. Nah, ini ada hidrida yang digunakan. Nah, hidrida ini adalah bentuk basa Lewis, ya. Jadi dia sendiri bisa bertindak sebagai donor elektron. Sedangkan yang di sini ada elektron P yang juga bertindak sebagai donor elektron atau nukleofil, yang nggak mau nukleofil dekat-dekat sama yang basa lemah. Ya, makanya tidak terjadi reaksi, walaupun sodium borohidrit ini adalah merupakan reduktor. Nah, untuk yang reagen hidrogenasi katalitik tadi, jadi hidrogen menggunakan palladium dalam karbon, itu juga bisa mengalami hidrogenasi katalitik seperti yang tadi, alkena. Nih. Tapi perlu Anda perhatikan jika ada benzen, walaupun di sini ada ikatan rangkap 2 dalam sikliknya, namun benzen dikenal akan kestabilannya. Nah, ikatannya ini stabil sehingga tidak akan bereaksi dengan hidrogenasi katalitik. Jadi yang bereaksi hanya rantai sampingnya aja, alkena biasa. Tapi untuk benzen dia akan stabil, tetap saja. Walaupun dia mengandung ikatan rangkap 2. Makanya itu karena kestabilan dari benzen tersebut, benzen tidak dibahas di dalam satu grup dengan alkena. Dia berdiri sendiri. Nanti Anda semester depan akan bahas bab tersendiri mengenai benzen dan turunannya. Jadi walaupun dia ada alkena, tapi jenis alkenanya yang ini stabil benzen. Jadi reaksinya tidak dikelompokkan bersama dengan alkena. Oke, Ibu lanjutkan. Slide berikutnya. Kalau adisi hidrogen tadi dia merupakan reaksi reduksi. Nah, sekarang alkena juga bisa dioksidasi menggunakan reagen apa saja. Yang pertama kita bahas adalah, jadi banyak reagennya ya. Reagen yang pertama kita sebut dengan asam perokso. Kalau Anda tahu RCOO, RCOH ya. Ini kan asam karboksilat. Asam karboksilat. Nah, ini di sini kita gunakan asam perokso. Strukturnya serupa, tapi ketambahan dengan oksigen. Nah, ini disebut dengan asam perokso. Jadi ada ketambahan 1 oksigen di sini. Nah, saat alkena direaksikan dengan asam perokso, maka akan terbentuk suatu epoksida. Apa itu epoksida? Ikatan siklik antara karbon-karbon dan oksigen. Jadi epoksida ini spesifik ikatan siklik 3 antara karbon-karbon dan oksigen. Nah, ini produk sampingnya adalah suatu asam karboksilat. Bagaimana mekanisme reaksinya? Sudah ada gambar yang di bawah.
yang menunjukkan bahwasanya di sini adalah ikatan yang lemah, sehingga saat terjadi reaksi yang serentak ini ya, ini dia yang putus itu di sini. Jadi O yang ini akan dibawa oleh karbon vinil untuk membentuk suatu epoksida. Nanti silakan Anda pelajari lagi. Jadi nanti kalau Anda ketemu soal gitu ya, bahwasanya alkena direaksikan dengan suatu asam perokso, hasilnya pasti suatu epoksida. Epoksidanya terbentuk di mana? Ya antara karbon vinil ini, karbon-karbon sp2 ini, tinggal tambahkan oksigen gini. Ini jadi ikatan sigma aja. Jadi siklik 3. Ini reaksi yang pertama untuk oksidasi. Dan reaksi ini terjadi secara serentak seperti ini ya. Jadi dia stereospesifik, tidak ada perubahan posisi. Posisinya ya tetap seperti ini. Kalaupun ini nanti ke atas gitu ya. Misalkan ini cis, EZ gitu ya. Nah ini posisinya juga tetap saat produk karena dia reaksinya tidak merubah posisi, langsung ke sini dan ke sini. Baik, kemudian selanjutnya ini ada contoh soal nanti bisa dipakai latihan. Selanjutnya reaksi oksidasi yang kedua itu menggunakan reagennya adalah ozon. Karena menggunakan ozon, reaksinya disebut dengan reaksi ozonolisis. Nah, reaksi ozonolisis ini direaksikan dengan ozon yaitu O3. Anda lihat di sini di bagian bawah, ini adalah bentuk resonansi dari ozon. Jadi ozon bisa memiliki beberapa bentuk resonansi. Jadi di sini elektronnya bisa digunakan untuk menyumbangkan untuk berikatan rangkap dengan O yang di bawahnya sehingga ini menjadi netral di sini. Tapi yang sini jadi bermuatan. Kemudian serupa dengan itu, ini nanti bisa mendonorkan elektronnya sehingga di sini nanti elektron ini digunakan untuk berikatan dengan O yang di atasnya. Sehingga sini netral. Ini otomatis gini ya. Sehingga di sini bermuatan negatif. Begitu juga saat ingin menetralkan O yang tengah. Jadi ini dibawa ke sini sehingga akan terkumpul dua pasang elektron menyendiri. Jadi netral yang sini kehilangan menjadi bermuatan positif. Nah, bentuk resonansi ini akan menguntungkan jika ketemu dengan alkena. Anda tahu alkena itu prinsip reaksinya adalah adisi elektrofilik, berarti harus ada yang bertindak sebagai nukleofil yaitu alkena dan harus ada elektrofilnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, nah ini bisa bertindak sebagai elektrofil. Nah, akhirnya bisa diserang oleh alkena. Proses reaksinya ada di slide berikutnya. Anda bisa lihat. Nah, di sini produk antaranya adalah ozonida. Di reaksinya seperti ini. Produk antaranya ozonida. Nah, biasanya dilanjutkan proses ozonolisis ini dengan reagen bisa Zn dalam air atau dimetil sulfida. Nah, jika melalui tahapan yang atas ini, maka produknya, jadi sebenarnya dia dari alkena ini ya,
Ibu gambarkan lagi R, 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 H. Maka simpelnya ini, ozonolisis itu akan memutus ikatan pi di sini. Memutus ikatan pi, tapi yang sini dioksidasi, yang sini juga dioksidasi. Jadi produknya akan menjadi, kalau kita pisahkan antara vinil yang kiri dan vinil yang kanan, Anda akan dapatkan seperti ini. Nah, tinggal dioksidasi saja. Sini masukkan oksigennya, ini masukkan oksigennya. Jadi ada dua produk yang dihasilkan dari pemutusan oksidatif menggunakan ozon tadi. Nah, yang bawah bagaimana, Bu? Ini H2O2. H2O2 sebenarnya reaksinya juga sama, ozonolisis juga. Kemudian kalau dilanjutkan dengan H2O2, H2O2 ini adalah oksidator kuat. Jadi dia akan mengoksidasi lebih lanjut dari proses ozonolisis tersebut. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah suatu keton. Keton. Yang sini adalah aldehid. Kan ini C mengikat H. Ada ikatan rangkap 2O. Ini adalah aldehid. Keton sudah tidak bisa dioksidasi lagi. Namun karena di sini ada oksidator kuat, aldehid masih bisa teroksidasi lagi. Menjadi apa? Aldehid bisa teroksidasi menjadi asam karboksilat. Sehingga di sini produknya ini akan berbeda. Yang sini bentuknya asam karboksilat, ini berhenti di aldehid. Jadi tergantung reagennya. Setelah direaksikan dengan O3, suatu alkena itu selanjutnya bisa direaksikan dengan ZnH2O ataupun dimetil sulfida, hasilnya akan seperti ini. Tapi jika direaksikan dengan H2O2, oksidator kuat, maka dia akan teroksidasi lebih lanjut. Jika ada aldehid, dia akan teroksidasi lebih lanjut. Untuk keton, dia nggak bisa, sudah mentok di situ reaksi oksidasinya. Ya, jadi caranya gampang. Sebenarnya Anda tinggal putuskan ikatan pi dari, bukan ikatan pi aja, ikatan sigma dan pi dari alkena tersebut. Kemudian masing-masing karbon vinil dioksidasi. Seperti ini. Oke. Silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak, ini ada reviewnya ya. Untuk ozonolisis, sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya jika ada alkena di sini, diozonolisis, direaksikan dengan ozon, maka ini akan putus. Kemudian C ini nanti bisa berikatan dengan oksigen. Yang sini juga berikatan dengan oksigen. Kasih warna beda. Jadi ini akan teroksidasi, ini akan teroksidasi, tapi ikatan ini akan putus. Nah, Anda akan dapatkan produk. Ini kan aldehid. Yang sini keton. Sekarang Anda lihat reaksi selanjutnya menggunakan apa? Oh, oksidator kuat. Hidrogen peroksida. Aldehid akan teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Sedangkan yang ini tetap berupa keton. Serupa juga saat Anda ozonolisis yang bentuk alkena seperti ini putus juga, kemudian masing-masing dioksidasi. Ini apa? Oh, ini aldehid. Ya, ini juga aldehid. Tapi karena Anda selanjutnya hanya menggunakan dimetil sulfida, jadi dimetil sulfida efeknya sama dengan ZnH2O, di mana aldehid itu akan berhenti, tidak akan dioksidasi lebih lanjut. Ini juga sama, ini putus. Nah, ini kan ada karbon di sini.
Ada karbon yang teroksidasi. Ini keton. Ini hasilnya. Jadi terjadi pembukaan cincin ya, putus ini ikatannya. Yang sini sebagai aldehid. Tapi karena Anda menggunakan ZnH2O, maka reaksi ini berhenti di aldehid. Ini juga sama, nanti silakan bisa dibuat latihan, dibaca-baca. Ini hidrogen peroksida, berarti dia oksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat, si aldehid tersebut. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Ini ada contohnya untuk latihan. Untuk reaksi oksidasi selanjutnya adalah menggunakan permanganat. Ya, jadi reagennya kalium permanganat atau KMnO4. Di sini ada berbagai macam kondisi. Walaupun alkena direaksikan dengan KMnO4, tapi kalau kondisinya beda, jadi ada basa ataukah asam, ada panas ataukah dingin, nah itu reaksinya beragam. Anda lihat di sini yang pertama, alkena direaksikan dengan KMnO4. Reaksinya apa? Oksidasi. Berarti akan ada penambahan oksigen. Dengan cara apa? Serupa dengan ozonolisis tadi. Jadi ini ikatannya akan putus. Anda akan dapatkan ini teroksidasi, ini juga teroksidasi. Jadi coba Ibu tuliskan CH2, C, ini gambarnya ya, yang ini sebelah sini. Yang ini C, seperti ini. Seharusnya seperti itu. Saat ketemu KMnO4. Nah, saat ada KMnO4 sendiri dia oksidator, termasuk oksidator yang kuat. Jadi kalau ada aldehid, dia akan teroksidasi lebih lanjut. Sekarang Anda cek. Yang ini, apa ini? Gugus apa ini? Diikat oleh 2C, berarti ini keton. Ini sudah nggak bisa dioksidasi lebih lanjut. Yang bawah, ini adalah aldehid. Berarti masih bisa dioksidasi lebih lanjut. Menjadi apa? Kita tuliskan di sini OH CH3. Ini sebenarnya produknya dari reaksi oksidasi dengan KMnO4. Cuma sekarang kita berlakukan basa di sini kondisinya. Ada OH-. OH- ketemu H. Akhirnya reaksinya asam karboksilat akan dideprotonasi sehingga menghasilkan produk seperti ini, O-. Jadi ini ion asetat yang jadi bukan asam karboksilat. Ini efek dari penambahan dari basa. Kalau Anda lihat contoh yang bawahnya, misalkan alkena ditambah KMnO4. Sama aja di sini. Anda putuskan, kemudian Anda oksidasi. Karena menggunakan KMnO4, katanya oksidasinya mentok gitu ya. Jadi kalau dia aldehid harus jadi asam karboksilat. Nah, Anda lihat di sini ini aldehid, jadinya asam karboksilat. Kalau yang sini, ini kan seperti ini. Jadi dia pegang 2H. Nanti kalau dia mau dioksidasi bagaimana? Apakah bisa? Bisa, karena di sini ada ikatan CH. Nah, butuh 2CH sehingga akan membentuk bentuk oksidasinya adalah seperti ini. CO2. Nah, reaksi ini juga sama. Yang sini akan teroksidasi. Ini juga teroksidasi, tapi karena ini ada 2 hidrogen. Nah, ini akan teroksidasi lebih lanjut karena di sini KMnO4 ya. Berarti dia akan menjadi CO2. Kemudian ada basa. Harusnya kalau produknya
ini asam karboksilat, dia harusnya mengion. Ya, tapi karena di sini adalah CO2, maka ya sudah berhenti aja di CO2. Baik, itu agak Ibu kebut agar habis ini materinya. Kurang 2 menit. Nah, penggunaan KM-4, kalau tadi itu kan ada tanda segitiganya ya, berarti ada panas yang diterapkan. Jadi reaksi sebelumnya itu KM-4, OH-, ada segitiga itu, ada panas. Nah, yang bawah ini kondisinya Anda lihat, dia sama-sama pakai KM-4, kemudian ada basah, basah, kemudian kondisinya cold atau dingin. Nah, kalau kondisinya dingin, ternyata reaksinya tidak sampai memutuskan ikatan sigmanya juga. Yang putus hanya ikatan pi. Kemudian OH akan masuk di masing-masing, oksigen akan masuk di masing-masing karbon vinil. Tapi tidak dalam oksidasi yang tinggi. Ikatannya cuma 1. Tidak sampai rangkap 2. Sehingga yang dihasilkan adalah visinal diol. Visinal kemarin, nah, ntar diol berarti ada 2 alkohol. Ya, jadi ada 2 gugus hidroksi yang diikat oleh karbon-karbon yang bertetangga. Ya, kemarin kan visinal dihalida. Halidanya dipegang masing-masing oleh karbon yang bertetangga. Ini juga sama visinal diol, tapi berupa alkohol. Nah, ini jika kondisinya, karena ini kondisinya cold, ya, jadi dingin. Nah, untuk yang bawah juga sama, kalau menggunakan reagen osmium tetraoksida dan peroksida, hasilnya juga visinil diol. Ya, Ibu tinggal 1 slide. Nah, ini ada mekanismenya jika ingin Anda pelajari, gitu juga latihannya. Ini isi ringkasan dari apa yang Ibu jelaskan hari ini. Silakan Anda pelajari. Nanti untuk video recordingnya akan Ibu share supaya Anda bisa belajar kembali jika memang ada yang ingin diperdalam lagi. Baik, Ibu akhiri sekian. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Ini adalah kuliah kita yang terakhir. Meskipun besok-besok ada jam kuliahnya, mungkin hanya bisa presensi aja. Dan Ibu beri tugas, jadi bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Untuk UASnya adalah minggu depan. Ibu coba cari jadwal supaya Anda bisa bareng semua ABC itu, tapi ternyata nggak bisa walaupun malam. Jadi Ibu kasih itu di hari yang sama, Rabu, tapi harapannya ya Ibu meminimalisir agar tidak ada beda waktu yang jauh gitu ya untuk Anda ujian. Jadi di hari Rabu minggu depan insya Allah kita adakan UAS. Ya, dan untuk pertemuan minggu ini sudah terakhir. Silakan Anda pelajari semuanya. Nanti saya kasih tugas lewat Telegram aja. Baik, Ibu akhiri sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.